The Cure bukanlah sekedar band post-punk asal Inggris. Dari grup sekolah yang sederhana hingga menjadi salah satu entitas musik paling berpengaruh di dunia. Kita akan melihat bagaimana Robert Smith tidak hanya mempertahankan eksistensi The Cure, tetapi juga menjadikan band ini sebagai cerminan dari jiwanya sendiri. Rapuh, pemberontak, tapi sekaligus juga penuh warna. Yuk, kita mulai videonya. Lahir di Blackpool, Inggris pada tanggal 21 April tahun 1959 dengan nama Robert James Smith. Dia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, dari pasangan James Alexander Smith dan Rita Mary Emmett. Sejak kecil, musik sudah menjadi bagian penting dalam keluarganya. Sang ayah dikenal sebagai penyanyi amatir, sementara ibunya adalah seorang pemain piano. Pada usia 3 tahun, keluarganya pindah ke Horley, dan 3 tahun kemudian menetap di Crawley. Dan di kota inilah Robert menempuh pendidikan dari tingkat dasar hingga sekolah menengah, termasuk di Notre Dame Middle School dan St. Wilfrid's Comprehensive School. Di rumah, dia sempat menerima pelajaran piano bersama adik perempuannya, Janet. Namun, karena sang adik menunjukkan bakat luar biasa, Robert akhirnya memilih beralih ke gitar. Dalam sebuah wawancara, dia sempat sambil bercanda dan bilang bahwa jari-jarinya tidak cukup lebar untuk menyaingi kemampuan Janet bermain piano. Titik awal perjalanannya di dunia musik dimulai saat ulang tahunnya yang ke-7, ketika kakaknya, Richard, mengenalkannya pada beberapa akord dasar gitar. Momen sederhana itulah yang nantinya menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Robert Smith mulai mendalami gitar klasik pada usia 9 tahun. Dia berguru pada salah satu murid dari gitaris legendaris, John Williams, yang dia sebut sebagai gitaris yang sungguh luar biasa. Robert Smith sempat belajar musik secara formal, tapi nggak lama setelahnya kehilangan minat karena dia menilai hal ini terlalu kaku dan akhirnya memilih belajar sendiri. Meniru lagu-lagu dari koleksi piringan hitam milik kakaknya. Gitar pertamanya didapatkannya saat remaja, tapi informasinya masih simpang siur nih. Ada yang bilang Robert mendapatkan gitarnya dari orang tuanya. Di tempat lain, Robert juga sempat bilang kalau dia sendiri yang membeli gitar pertamanya. Masa sekolahnya diwarnai cerita unik, mulai dari tampil dengan gaun beludru di sekolah hingga dikeluarkan karena dianggap mempunyai pengaruh buruk. Tapi Robert dikenal cerdas dan licin. Dia bahkan bisa meyakinkan guru bahwa dia spesial, walaupun nyaris nggak pernah belajar. Setelah lulus, Robert sempat menganggur dan hidup dari tunjangan sosial. Dan saat tunjangan itu dihentikan, Robert Smith merasakan kalau waktunya telah tiba dan mulai serius mengejar musik. Karir musik Robert Smith bermula saat usia remaja. Band pertamanya bernama Crawley Goat Band, yang berisikan keluarganya sendiri dan teman sang kakak. Saat baru berusia 13 tahun, Robert sudah mulai tampil di sebuah acara sekolah bersama teman-temannya dalam sebuah grup yang bernama The Obelisk. Dan dari situlah cikal bakal The Cure dimulai. Bersama dengan Mark Kokekno, Michael Dempsey, Lol Torhas, dan Alan Hill, Robert mulai sering bermain musik di sekolah menengah mereka, St. Wilfrid's Comprehensive. Dan mereka juga sempat menggunakan nama The Group karena memang gak ada band lain di sekolah itu. Pada awal 1976, saat Robert Smith masih bersekolah di St. Wilfrid's Comprehensive School, dia bersama teman-temannya, antara lain ada Michael Dempsey dan Lol Torhas, membentuk sebuah band bernama Melis. Mereka mulai bereksperimen dengan musik, bermain lagu-lagu Bowie, Hendrix, dan Alex Harvey di aula sekolah dan gereja lokal. Menjelang bulan Januari tahun 77, pengaruh punk mulai merasuki energi Melis, yang akhirnya berpindah nama menjadi Easy Cure. Di era ini, mereka merekam beberapa demo di Sound and Vision Studio London. Ini di sekitaran bulan Oktober sampai November tahun 77. Termasuk potongan awal dari lagu Killing an Arab yang kemudian menjadi single pembuka untuk Three Imaginary Boys. Tidak lama kemudian, mereka memenangkan kompetisi band lokal dan sempat menjalin kontrak singkat dengan label Jerman yang bernama Hansa Records. Tapi, ketidaksepakatan muncul ketika Hansa meminta mereka untuk merekam cover atau menyesuaikan gaya agar lebih komersial. Dan perubahan ini langsung ditolak oleh Robert Smith dan kawan-kawan. Dan akhirnya, kontrak dibatalkan pada bulan Maret tahun 1978. Memasuki pertengahan tahun 78, Robert merampingkan band ini ke format trio. Selain Robert, di dalamnya ada Dempsey dan Tolhurst, dan menghapus nama Easy dari band ini, dan cuman memakai nama Cure, yang ditambah dengan awalan The. Sebuah nama yang dianggapnya mencerminkan nama penyembuhan, dan berkonotasi positif dalam deretan nama band melankolis. Bulan Desember tahun 78 menandakan momen penting bagi band ini. Mereka merilis single debut yang berjudul Killing an Arab,
yang membuktikan bahwa The Cure bukan band biasa. Dan lagu ini mendapatkan perhatian kritis dan menetapkan reputasi band sebagai entitas musik yang gak mudah diprediksi. Dan pada bulan Mei tahun 1979, album debut Three Imaginary Boys dirilis lewat Fiction Records. Walaupun secara komersial meleset, pada waktu itu album ini berada di posisi 44 di chart UK. Tapi album ini juga mendapatkan pujian, diantaranya dari NME yang memuji liriknya dan produksiannya yang tidak konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa The Cure datang dengan visi yang berbeda. Setelah merilis Three Imaginary Boys, Robert Smith merasa tidak sepenuhnya puas. Boleh dibilang, album ini cukup sukses buat ukuran band baru. Tapi, Robert tidak menyukai bagaimana label dan produser mengatur isi dan konsep albumnya. Dan mulai dari sana, dia memutuskan untuk mengambil kendali penuh atas arah artistik The Cure. Di akhir tahun 1979, sang basis Michael Dempsey keluar dari band dan posisinya digantikan oleh Simon Gallup yang berasal dari band Magazine Spice, salah satu band lokal dari Crowley. Selain Gallup, The Cure juga merekrut keyboardis yang bernama Matthew Hartley, dan bersama line-up baru ini The Cure pun merilis album yang berjudul 17 Seconds. Di album ini kita bisa mendapatkan suasana yang sunyi, gelap, dan melankolis yang menandai awal dari apa yang disebut sebagai trilogi gotik The Cure. Album ini menjadi titik awal pergeseran besar dalam gaya musik The Cure, lebih atmosferik, lebih minimalis, dan jauh lebih gelap. Lagu andalan dari album ini, A Forest, menjadi hits dan tetap menjadi salah satu lagu ikonik mereka hingga saat ini. Setahun kemudian, mereka merilis Faith dengan suasana gelap yang masih dipertahankan, bahkan makin dalam. Lirik-liriknya dipenuhi tema seputar keputusasaan, kehilangan, dan pencarian makna hidup. Ini adalah album yang menggambarkan perasaan kosong dan gelisah, tanpa ada jalan keluar yang jelas. Namun, puncak dari periode kelam ini terjadi di tahun 82 saat The Cure merilis album Pornography. Album ini penuh kemarahan dan kegelapan, baik dari segi musik maupun lirik. Lagu pembuka album ini bahkan langsung dimulai dengan kalimat yang cukup mengejutkan. It doesn't matter if we all die. Jelas terlihat bahwa Robert Smith tengah berada di titik nadir secara emosional. Namun, kondisi band juga mulai goyah. Ketegangan antara Robert Smith dan Simon Gallup memuncak hingga keduanya terlibat konflik serius. Dan akibatnya, Simon memutuskan hengkang dari The Cure, dan situasi ini membuat banyak pihak menduga bahwa The Cure akan segera bubar. Tapi Robert Smith justru memilih jalur yang tak terduga. Dia memutuskan untuk menjauh dari nuansa gelap dan mencoba sesuatu yang lebih ringan, bahkan nyaris jenaka. Di akhir tahun 82, The Cure merilis single Let's Go to Bed, sebuah lagu synthpop yang ringan dan terkesan main-main. Ini adalah langkah radikal yang sempat mengejutkan para penggemar mereka. Dan eksperimen itu berlanjut dengan dirilisnya single The Wall dan Love Cats. Masing-masing membawa nuansa yang sama sekali berbeda dari karya-karya sebelumnya. Dari yang sangat gelap, kini The Cure menjelma sebagai band yang penuh kejutan dan tak terduga. Namun justru karena itulah, mereka mulai menarik perhatian lebih luas dan meraih kesuksesan di berbagai lapisan pendengar. Masa ini menandai bahwa The Cure bukanlah band yang bisa dikotakkan dalam satu genre atau suasana tertentu. Mereka mampu berubah secara ekstrim dan tetap relevan. Pada saat EP-EP tersebut dirilis, formasi resminya hanya terdiri dari Robert Smith dan Lol Tolhurst, tanpa basis dan drummer tetap. Mereka juga beralih ke pendekatan synthpop yang lebih minimalis dan elektronik. The Walk sendiri sukses secara komersial, menandai arah baru yang berbeda drastis dari atmosfer kelam Pornography. Di tengah ketidakstabilan formasi ini, Robert Smith juga sempat bergabung sebagai gitaris untuk sebuah band yang bernama Soxy and the Banshees, dan pastinya hal ini membuat identitas The Cure semakin mengambang. Tapi justru dari fase ini, muncul karya-karya eksperimental yang menarik. Namun ternyata Robert Smith tidak berhenti sampai di situ. Di tahun 1984, dia merilis album The Pop yang pada dasarnya merupakan proyek solo dalam nama The Cure. Robert juga menulis, menyanyikan, dan memainkan hampir semua instrumen di album ini, dan hanya Lol Tolhurst yang ikut terlibat sebagai pemain keyboard. The Top adalah karya yang eksperimental dan penuh warna psychedelic, mencerminkan kebingungan emosional sekaligus kebebasan kreatif Robert Smith saat itu. Walaupun album ini sering dianggap membingungkan oleh sebagian penggemar, justru disinilah The Cure membuktikan bahwa mereka tidak bisa ditebak. Mereka bukan sekedar band gelap penuh kemurungan. Mereka bisa jadi absurd, surrealis, dan bahkan jenaka tanpa kehilangan kedalaman mereka.
Memasuki pertengahan tahun 1980-an, The Cure kembali mengalami transformasi besar. Setelah periode ekstrim dan kegelisahan emosional, Robert Smith memutuskan untuk menyatukan kembali visi musiknya. Dia merekrut kembali Simon Gallup ke dalam band dan memperkuat barisan personil dengan Paul Thompson pada gitar, Boris Williams pada drum, dan Lol Torhas yang bergeser di posisi keyboard. Tahun 1985 menjadi titik balik penting bagi The Cure. Mereka merilis album The Head on the Door, sebuah karya yang menandai era baru, lebih berwarna, lebih eklektik, dan sangat matang secara musikal. Album ini seperti perpaduan dari semua sisi The Cure. Ada sisi pop dalam In Between Days, ada nuansa gelap dalam Kyoto Song, dan ada keintiman emosional dalam A Night Like This. Album ini boleh dibilang diterima dengan sangat baik oleh kritikus maupun penggemar baru, dan membawa The Cure ke panggung global dengan lebih matang dan kuat. 2 tahun kemudian mereka meluncurkan album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Album ini boleh dibilang ambisius, berisikan 17 lagu, dan benar-benar menunjukkan keberagaman musik The Cure. Dari track pop seperti Just Like Heaven, hingga track penuh atmosfer seperti The Snake Pit. Mereka membuktikan bahwa The Cure bukan sekedar band gelap, tapi mereka juga mempunyai kapasitas artistik yang luas. Album ini boleh dibilang sukses besar secara komersial dan menembus pasar Amerika, dan menjadikan mereka sebagai band Inggris yang paling menonjol di era itu. Namun, puncak pencapaian The Cure terjadi di tahun 89, di saat mereka merilis masterpiece mereka, Disintegration. Album ini adalah refleksi dari sisi paling dewasa dan emosional dari Robert Smith, dirilis ketika dia menginjak usia 30 tahun. Disintegration menyuarakan kecemasan, nostalgia, dan kesedihan dengan cara yang sangat indah dan mendalam. Lagu seperti Pictures of You, Love Song, Fascination Street, dan tentu saja Disintegration menjadi bukti kekuatan naratif dan musikal yang luar biasa. Disintegration tidak hanya sukses di tanggal lagu, tetapi juga diakui sebagai salah satu album terpenting dalam sejarah musik alternatif. Rolling Stone bahkan menempatkannya dalam daftar 500 Greatest Album of All Time. Banyak musisi mulai dari Trent Reznor sampai Billy Corgan mengakui album ini sebagai pengaruh besar dalam karya-karya mereka. Tapi ironisnya, di balik kesuksesan ini, hubungan internal The Cure kembali tegang. Lol Torhas, salah satu pendiri band, mulai menunjukkan masalah serius akibat kecanduan alkohol. Dan ketegangan ini berujung pada pemecatan Lol Torhas dari band sebelum tur besar Disintegration dimulai. Tapi di luar semua itu, era ini tetap dikenang sebagai masa kejayaan The Cure. Mereka tampil di stadion-stadion besar, mendominasi tanggal lagu, dan menancapkan nama mereka sebagai ikon musik dunia. Setelah kejayaan besar Disintegration, banyak yang mengira kalau The Cure tidak akan bisa melampaui pencapaian ini. Tapi Robert Smith justru menjawab dengan karya yang sama emosionalnya, walaupun dalam balutan yang sedikit lebih pop. Pada tahun 1992, The Cure merilis album Wish yang langsung melejit di berbagai tanggal lagu. Single utamanya, Friday I'm in Love, menjadi salah satu lagu paling populer dalam karir musik mereka. Lagu ini ringan, ceria, dan catchy, dan hal ini cukup mengejutkan bagi banyak fans lama, karena di sini The Cure tampil sangat berbeda dibandingkan atmosfer kelam Disintegration. Tapi album Wish bukan cuma soal Friday I'm in Love. Track-track lain seperti From the Edge of the Deep Green Sea atau Open tetap menghadirkan suasana emosional yang dalam, yang menandakan bahwa The Cure masih punya kedalaman artistik yang kuat. Wish menjadi album dengan penjualan terbaik dalam karir The Cure, dan tur dunia mereka pun boleh dibilang sangat sukses. Tapi, di balik semua keberhasilan ini, ada badai yang mulai terbentuk. Setelah tur Wish, sang gitaris Paul Thompson memutuskan hengkang, lalu disusul kepergian Boris Williams, sang drummer andalan mereka. Simon Gallup juga sempat sakit keras dan vakum untuk sementara waktu, dan band ini perlahan kehilangan struktur klasiknya. Sementara itu, Robert Smith seperti biasa, kembali terjebak dalam fase perenungan artistik yang penuh eksperimen. Pada tahun 1996, The Cure merilis album Wild Mood Swings. Album ini mencoba banyak pendekatan baru, perpaduan antara string, brass section, dan berbagai gaya musik berbeda. Tapi hasilnya boleh dibilang kurang solid, walaupun ada beberapa lagu yang cukup menonjol seperti Want dan Mean Car. Secara umum, Wild Mood Swings dianggap kurang fokus dan tidak sekuat karya-karya mereka sebelumnya. Di mata penggemar, era ini menjadi titik di mana The Cure mulai kehilangan identitas klasik mereka. Banyak yang menganggap band ini tersesat di antara eksperimen dan kehilangan arah setelah formasi legendarisnya bubar. Tapi, buat Robert Smith, ini bukan soal kehilangan arah. Ini adalah masa pencarian kembali jati dirinya, upaya menjaga agar The Cure tetap bergerak, walaupun harus berjalan sendirian di tengah kabut perubahan. Memasuki era 2000-an, The Cure menghadapi tantangan yang cukup berat. Bagaimana menjaga relevansi di era musik yang sudah berubah drastis.
Please welcome The Cure. Memasuki era 2000-an, The Cure menghadapi tantangan yang cukup berat. Bagaimana menjaga relevansi di era musik yang sudah berubah drastis? Album terakhir mereka sebelumnya, Wild Mood Swings, dianggap kurang berhasil secara kritik dan penjualan. Tapi Robert Smith belum menyerah. Dia masih percaya bahwa The Cure punya sesuatu untuk ditawarkan. Dan seperti biasa, dia tahu jalannya nggak akan mudah. Pada tahun 2000, mereka merilis album studio berjudul Blood Flowers. Album ini jadi semacam pelarian dari ekspektasi pasar. Gak ada single radio, gak ada niat buat ngejar chart. Blood Flowers justru hadir sebagai karya yang dalam dan personal. Banyak yang nyebut album ini sebagai penutup dari trilogi depresif The Cure setelah Pornography dan Disintegration. Nuansanya gelap, berat, dan penuh renungan tentang waktu, kehilangan, dan eksistensi. Album ini mungkin gak laku keras di pasaran, tapi buat fans garis keras, Blood Flowers adalah salah satu mahakarya mereka yang paling jujur. Dan pada tahun 2001, mereka merilis album kompilasi Greatest Hits yang merangkum perjalanan panjang mereka, lengkap dengan 2 lagu baru, Cut Here dan Just Say Yes. Ini semacam pengingat buat publik bahwa The Cure bukan band satu warna. Mereka bisa gelap dan depresif, tapi juga pop dan menyenangkan. Namun, gebrakan sebenarnya datang di tahun 2004, di saat The Cure merilis album self-titled mereka, The Cure. Album ini diproduksi oleh Ross Robinson yang dikenal sebagai produser band-band keras seperti Slipknot dan Korn. Gaya Robinson yang agresif memberi nuansa baru ke musik The Cure. Lebih raw, lebih emosional, bahkan terkesan marah dan liar. Lagu seperti The End of the World, I'll End, dan Lost menunjukkan sisi The Cure yang lebih modern tanpa kehilangan jejak khas mereka. Tapi sayangnya, walaupun sempat membawa angin besar, album ini nggak bertahan lama sebagai bahan perbincangan publik. Banyak fans lama merasa kehilangan sisi romantis The Cure, sementara fans baru merasa musiknya belum cukup modern. Boleh dibilang The Cure jadi kayak band yang terjebak di antara masa lalu dan masa depan. Dan tahun 2005 kembali terjadi perubahan dalam formasi The Cure. Robert Smith kembali memangkas band ini menjadi 3 formasi. Dan setelah itu The Cure sempat menghilang beberapa tahun. Tapi diam-diam mereka sedang menyiapkan sesuatu. Pada tahun 2008, mereka muncul lagi dengan album baru yang berjudul 413 Dream. Bener nggak tuh bacanya? 4.213 Dream lah, gitulah. Berbeda dari album sebelumnya yang gelap dan berat, album ini terasa lebih ringan dan melodius, tapi tetap ada nuansa melankolis khas The Cure di dalamnya. Lagu-lagu kayak The Only One, Freak Show, dan Sleep When I'm Dead terdengar segar, tapi tetap punya rasa Cure yang tak tergantikan. Sayangnya, walaupun materi di album ini cukup solid, album ini kurang menggema di pasaran. Industri musik sudah mulai berubah, dan era digital sudah mendominasi. Dan sementara itu, The Cure, walaupun tetap aktif, mulai terlihat sebagai nama besar dari masa lalu, bukan lagi trendsetter seperti dulu. Memasuki dekade 2010-an, banyak pihak mulai mengira bahwa perjalanan The Cure telah mencapai akhirnya. Mereka tidak merilis album baru, formasi band terlihat tidak stabil, dan kehadiran mereka di media pun nyaris tak terdengar. Namun, di balik kesunyian itu, The Cure sedang menyiapkan sesuatu. Pada tahun 2011, mereka memberikan kejutan dengan sebuah konser spesial yang berjudul Reflection, yang menghadirkan kembali formasi klasik dari era 17 Seconds, Fate, dan Pornography. Robert Smith menggandeng kembali 2 personil lamanya, Roger O'Donnell dan Lol Torhas, dalam sebuah reuni emosional yang disambut hangat oleh para penggemar setia. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar nostalgia, tetapi momen yang memperlihatkan penghargaan mereka terhadap akar sejarah band ini. Walaupun belum merilis materi baru secara resmi, The Cure tetap aktif tampil di berbagai festival besar dunia. Mereka menjadi simbol nostalgia yang tetap relevan, dan kehadiran mereka di panggung selalu dinantikan. Gak sedikit musisi lintas generasi mengakui pengaruh besar The Cure terhadap karya-karya mereka. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2019, pada saat The Cure resmi dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Dalam acara tersebut, Robert Smith tampil dengan gayanya yang khas, natural, tenang, lengkap dengan eyeliner dan rambut yang tetap berantakan. Salah satu momen viral terjadi pada saat wawancara di red carpet. Saat ditanya, "Are you as excited as I am?" By the sounds of it, no. Ya, jawaban singkat dan jujur ini sekaligus menjadi bukti bahwa The Cure tetap setia pada kepribadiannya, tidak pernah berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka.
Setelah resmi dilantik dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2019, The Cure seakan kembali mendapatkan energi. Mereka semakin aktif dengan menggelar tur internasional yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para penggemar dengan set list yang cukup panjang, bahkan sering lebih dari 3 jam, yang nggak cuma memuat lagu-lagu klasik, tetapi juga materi baru yang belum dirilis secara resmi. Pada tahun 2022 hingga 2023, The Cure juga menarik perhatian publik lewat sikap kritis mereka terhadap sistem penjualan tiket konser yang dinilai tidak adil. Saat melakukan tur di Amerika Serikat, Robert Smith terang-terangan menentang perihal biaya tambahan yang dikenakan oleh Ticketmaster. Dia bahkan memastikan pengembalian dana kepada ribuan penggemar sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan akses di konser-konser mereka. Tindakan ini semakin memperkuat citra The Cure sebagai band yang bukan hanya legendaris, tetapi juga berkomitmen kepada para penggemarnya. Setelah jeda 16 tahun tanpa album studio baru, The Cure akhirnya kembali dengan album terbaru mereka yang berjudul Songs of a Lost World, dirilis pada tanggal 1 November tahun 2024 kemarin. Album ini menandai karya original pertama mereka sejak For 13 Dream dan menampilkan semua lagu yang dikomposisikan sendiri oleh Robert Smith. Dan album ini juga memperkenalkan Reeves Gabrels sebagai gitaris baru dalam formasi The Cure. Songs of a Lost World disambut dengan antusiasme luas, baik secara kritis maupun komersial. Album ini menjadi album The Cure pertama yang menduduki posisi nomor 1 di tangga album Inggris sejak Wish yang dirilis tahun 92. Hingga hari ini, The Cure tetap aktif dan relevan. Robert Smith walaupun sudah melewati usia 60 tahun, masih tampil dengan ciri khas yang gak berubah. Rambut acak-acakan, eyeliner tebal, dan energi panggung yang memikat. Lagu-lagu mereka yang melankolis dan atmosferik terus menyentuh hati lintas generasi. Dari penggemar setia dari era 80-an hingga pendengar muda masa kini, The Cure bukan sekedar band yang bertahan dalam industri selama lebih dari 4 dekade. Mereka adalah simbol kejujuran artistik yang konsisten, membuktikan bahwa menjadi otentik adalah kekuatan sejati dalam dunia musik yang terus berubah. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.